Materi ini tentang warehousing paradigm, factor of warehousing planning, membahas tentang aspek perencanaan yang penting untuk perencanaan warehouse. Jadi apa saja yang penting untuk dipersiapkan untuk merancang warehouse. Ini profil saya, nama saya P. Laksana Purnomo, jasa CSM. Saya pengajar di Universitas Atmajaya Yogyakarta, Teknik Industri. Pendidikan S1 saya di Teknik Industri TP Bandung tahun 93 sampai 98. Kemudian tahun 2000 sampai sekarang menjadi pengajar di Teknik Industri UAJ. Dan tahun 2017 sampai dengan 2015 mengikuti pendidikan magister di Master Manufacturing Management di University of Bradford, UK. Tahun 2021 saya mengambil pendidikan keinsinyuran PSBB ITB, dan tahun 2021 sampai 2022 mengambil sertifikasi jasa dan JSM. Ini agenda yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, nanti kita akan bicara background, kedua faktor storage warehouse planning, ketiga detail factors, dan ketiga ilustrasi. Background untuk latar belakang dari pembahasan perencanaan warehouse ini. Yang pertama, kita harus menyadari adanya flow in the warehouse, terutama dalam konteks supply chain. Kita bisa bagi menjadi tiga besar: inbound, processing, dan outbound. Inbound semua yang berkaitan dengan material masuk di processes, customer return, transfer, dan offset processing. Kemudian processing internal dalam warehouse ada picking, pengambilan, packing, pengepakan, inspeksi, penghitungan jumlah barang yang ada di gudang. Kemudian assembly. Assembly ini adalah penyatuan barang yang akan dikirim keluar dari warehouse sesuai dengan tujuan dari distribusi atau customer-nya. Storage saya kira menjadi fungsi utama, itu penyimpanan. Move atau moving, pergerakan dari masuk kemudian sampai kepada tempatnya, di rak atau di tumpuk dan sebagainya, peletakan barangnya. Kemudian replenishment atau tingkat pengisian kembali gudang itu, barang yang sudah terpakai atau sudah habis akan diganti dengan yang baru. Kemudian kita melihat outbound, fungsi gudang sebagai outbound. Mungkin di sini ada customer receive, jadi pengiriman barang itu ke customer, entah itu distribusi ataupun retail ataupun customer. Vendor returns, mungkin ada barang yang perlu dikembalikan ke vendor karena ada kerusakan dan sebagainya. Transfer menuju ke distribusi dan sebagainya. Kemudian proses keluar, offset processing. Tentu semua barang itu akan keluar di proses dengan administrasi yang diperlukan. Ini yang kita gambarkan atau dikelola warehouse itu bagaimana. Intinya barang masuk, simpan, dan keluar. Atau kita bisa melihat dari World Class Warehousing dari Frasili tahun 2002. Frasili memberikan 10 fungsi warehouse yang dikatakan kelas dunia. Dari receiving, pre-packaging, put-away, storage, order picking, kemudian packaging dan pricing, kemudian transportasi, packing dan shipping,
cross docking, dan replenishment. Ini yang kita gambarkan dalam gambar diagram yang sebelah kanan. Ya, kita bisa bagi menjadi tiga sebenarnya. Pada fungsi receiving, penerimaan, dan storage ya, dan yang ketiga shipping. Jadi yang saya beri warna merah ini receiving, storage, dan packing dan shipping ini sebenarnya tiga fungsi dasar warehouse. Apapun warehouse itu pasti memenuhi dari ketiga fungsi ini. Pengembangan selanjutnya macam-macam ya, ada BC ini, EFG, IC. Itu sebenarnya pengembangan dari tiga fungsi dasar ini. Itu kalau kita lihat dari kegiatannya. Kalau kita lihat dari warehouse, dari pergerakan materialnya, ini kita bisa bagi menjadi dua ya, storing penyimpanan dan moving. Kemudian yang kedua, faktor perencanaan storage warehouse. Saya mengajukan ada 4 faktor, yaitu kontrol policy, kemudian storage medium, media storage-nya, 3 material handling, keempat building cell. Masing-masing dari faktor ini akan terbagi menjadi 4 ya. Nanti menjadi 4 bagian. Storage juga 4 bagian nih. Macam-macam media raknya, media simpannya, ada rak, stacking, drawer, dan yang lainnya. Kemudian material handling system, ada 4 juga, crane, kemudian conveyor, truk, dan miscellaneous. Kemudian aspek tata letak dan sistem bangunannya itu building cell. Yang jelasnya akan kita lihat di slide berikutnya. Ini yang pembagian yang detail tentang faktor storage tadi. Kontrol warehouse terbagi atas 4 ya. Warehouse activity profile, kemudian inventory konfigurasi, termasuk lokasi dari barangnya. Ketiga, inventory management. Keempat, management of physical object. Sedangkan yang kedua, medium, media semuanya. Tadi ada rak, ada stacker, tumbuk, drawer, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, material handling system. Ada 4 juga, ada lift truck, conveyor, crane, dan peralatannya lain, termasuk palat dan fork untuk lift truck itu, dan juga skid atau keranjang dan sebagainya. Kemudian yang keempat, building cell. Yang pertama, physical warehouse space, itu tentang space-nya. Kedua, tentang layout-nya, layout gudangnya. Ketiga, tentang sistem fasilitasnya. Yang keempat, faktor lain seperti keamanan dan kenyamanan dari gudang. Kita bisa sedikit kita bagi menjadi perbagian. Pertama, misalkan activity profile. Apa sih profile gudang itu? Cara membagi aktivitas gudang itu menurut barang yang disimpan. Pembagian kelasnya. Ini sebenarnya ada banyak ya. Profile itu ada banyak. Saya misalkan ambil contoh yang customer paretos. Ini saya ambil dari Frasle tadi. Contohnya adalah pembagian gudang menurut ini family mix, barang yang mirip, kemudian handling mix, ordering increment, barang yang family ya masih ada hubungannya ya, barang yang misalnya barang yang kertas ya,
Ini barang yang kertas yang belum terpotong, satu. Kemudian barang yang sudah terpotong, kertas yang terpotong. Kemudian bagian envelope, bagian cutting, bagian first cut, dan bagian line. Ini cara membagi profil gudangnya atau apa yang tersimpan di gudang itu menurut pembagian family mix. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, konfigurasi atau lokasinya. Ini biasanya ada 3 yang paling sering digunakan: dedicated, random, class based, dan miscellaneous. Dedicated itu membagi berdasarkan membagi jenisnya barang yang disimpan. Kemudian randomize, penggunaan utilisasi gudangnya, tempatnya. Kemudian yang ketiga class based, atau pembagian berdasarkan dengan Pareto misalnya, atau metode ABC, dan yang lainnya, macam dapat lain ya. Kemudian yang ke 3 dan 4-nya, tak lupa juga harus mengurusi inventory-nya, barang yang disimpan di dalam gudang, inventory manajemennya. Banyak caranya, ada EOQ, ada MRP, dan sebagainya. Ini digunakan untuk menjamin bahwa barang itu tersedia dalam jumlah yang cukup. Keempat, manajemen fisik ya, mengenai barang apa yang disimpan di gudang itu. Ada barang raw material, ada work in process, ada finished good, ada MRO, packaging, dan packing. Kemudian yang kedua, bagian kedua, kita harus meninjau medianya, ya, media simpannya. Disesuaikan dengan barang yang disimpan, apakah itu barang solid, cair, atau gas. Ini kita bisa bagi menjadi rak ya, rak ditumpuk dan drawer, dan termasuk kalau ada cold storage, jadi warehouse dingin untuk barang-barang yang suhunya harus tetap dingin. Kemudian yang ketiga, material handling system, jadi alat angkutnya baik masuk maupun keluar tadi, dan selama di gudang termasuk penempatannya. Ini di sini ada, kita bisa mempertimbangkan truk ya, conveyor, crane, dan lainnya. Ini ada contoh barangnya ya, ini rak, ini conveyor, ini nanti kita bicara building cell, tata letaknya itu physical space, kemudian layoutnya, layout gudangnya, kemudian sistem fasilitasnya, contohnya elektrisitas, penerangan, pendingin, dan sebagainya. Kemudian yang lainnya seperti faktor K3 ya. Ini contoh dari building cell-nya, penata-letaan dari gudangnya tadi. Ini ilustrasi yang kita pakai atau dipakai dalam penggunaan dari warehousing paradigm ini. Ini penempatan gamelan, workshop gamelan di BPTK Yogyakarta. Ini mixnya profil mix ini mengenai profil mix karena ada gamelan yang mirip-mirip ya, ada bentuk hawilan dan pecon ya, batang, dan juga berbentuk seperti kenong itu. Kemudian setiap tahunnya dia menghasilkan 3 set gamelan ya. Kemudian rak desainnya menggunakan rak ya, ini ada 2 A1 dan A2. Kemudian material handlingnya hand trolley. Kemudian space areanya sekian ribu. Kemudian mempertimbangkan allowance material handling, dan yang ke terakhir tidak membutuhkan sistem fasilitas tertentu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih.